Halo, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Kali ini, Creative In akan bercerita mengenai film yang berjudul The Founder, yang menceritakan kisah nyata seorang pria, penemu restoran cepat saji bernama McDonald's atau yang biasa kita kenal McD, yang terkenal dan mempunyai lebih dari 1.600 outlet di seluruh dunia. Film ini akan sangat menginspirasi bagi kalian semua yang menontonnya. Sebelum saya mulai ke alur cerita, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya, agar kalian tidak ketinggalan update film seru lainnya. Film ini dikisahkan pada tahun 1954. Seorang salesman yang bernama Ray Kroc yang menjual produk mesin pembuat milkshake. Ray banyak mendapatkan penolakan ketika menjual produknya karena orang-orang menganggap mesin itu mahal dan tidak layak. Suatu hari, Ray mendapatkan telepon orderan berupa 6 mesin pembuat milkshake dari sebuah toko penjual burger. Karena takut salah dalam pesanan itu, Ray pun memutuskan untuk menelpon ke pembeli dan memastikannya. Akhirnya, ia memutuskan untuk pergi ke tempat si pembeli. Restoran itu bernama McDonald's, yang dimiliki oleh 2 orang bersaudara bernama Dick dan Mac. Sesampainya di sana, Ray melihat antrian yang panjang. Ray pun memutuskan untuk ikut membeli makanan di restoran itu. Tak lama berselang, pesanan makanan langsung datang. Ia sangat bingung dan bertanya ke kasir. Mungkin salah pesanan karena dia baru saja pesan. Kasir pun berkata, "Pesanan Anda selesai dalam 30 detik." Pada saat dia makan burger, dia merasa ini adalah burger terenak yang pernah dia makan. Di sini, dia menyadari restoran ini tidak biasa. Dia kagum dengan pelayanan dan sistem penyajian yang digunakan. Tak lama kemudian, dia bertemu dengan Dick dan Mac yang mengajaknya untuk melihat dapur dan menjelaskan proses pembuatan burger. Karena masih penasaran, Ray pun mengajak mereka untuk makan malam. Akhirnya, saat makan malam, Ray diceritakan bagaimana awal mula McDonald's dibangun. Dick dan Mac hanya fokus kepada 3 produk saja, yaitu burger, kentang, dan soft drink. Dan mereka berupaya pesanannya dilayani hanya dalam waktu 30 detik saja. Mereka juga bercerita bahwa untuk mengimplementasikannya, mereka merancang dan mengatur ulang dapur agar dapat menyesuaikan pesanan dengan cepat dan tepat. Kemudian, Ray pun mengajak Mac dan Dick untuk mengembangkan franchise McDonald's. Namun, si Mac dan Dick menolaknya. Sebelumnya, mereka telah membuat beberapa di lokasi yang berbeda. Namun, hasilnya gagal karena kualitas kontrol yang tidak terjamin. Namun Ray tidak mudah menyerah. Dia terus membujuk Mac dan Dick agar McDonald's bisa dijadikan waralaba dan melibatkan dirinya. Dan akhirnya mereka pun setuju. Kontrak pun ditandatangani. Tugas Ray selanjutnya adalah mencari investor untuk mau bergabung dalam franchise tersebut. Namun, tidak banyak yang tertarik dengan usaha tersebut. Sampai akhirnya, ia menggadaikan rumahnya untuk mendirikan 1 outlet. Gerai franchise pertama pun berhasil dibuka. Ray tetap bekerja keras untuk mengontrol. Bahkan, membersihkan sampah yang tersisa pada saat toko tutup. Seiring berjalannya waktu, Ray mulai banyak mendapatkan investor yang mau bergabung dengan McDonald's. Tetapi, ternyata membangun franchise bukanlah hal yang mudah.
banyak pemilik restoran yang tidak menjalankan peraturan sesuai dengan perjanjian dan SOP. Beberapa di antaranya ada yang menjual menu lain, seperti ayam goreng, biskuit, dan jagung. Dengan kejadian tersebut, Ray pun merekrut seorang manajer untuk mengawasi quality control untuk setiap outletnya. Dengan keberhasilan ia mengelola satu tempat, ia membuka outlet berikutnya di negara bagian yang berbeda. Sampai akhirnya, Ray menyadari keuntungan 1,4% yang diberikan di kontrak tidaklah cukup. Karena biaya operasional menghabiskan banyak uang. Ia pun mencoba bernegosiasi, namun Mac dan Dick tidak menyetujuinya. Di saat yang bersamaan, istri Ray terkejut mendapatkan telepon bahwa Ray telah telat membayar pinjaman selama 3 bulan dan ia menjadikan rumah sebagai jaminannya. Tidak hanya itu, masalah lain pun muncul, yaitu besarnya biaya tagihan listrik yang disebabkan oleh mesin pendingin. Hal ini membuat persentase keuntungan sangat kecil. Untuk meminimalis hal tersebut, Ray memutuskan menggunakan milkshake instan. Namun, hal tersebut kembali mendapatkan penolakan dari Mac dan Dick. Suatu hari, Ray tidak sengaja bertemu dengan Harry J. Sonborn, seorang analisis keuangan. Harry mengatakan, jika Ray melakukan bisnis dan tidak mendapatkan keuntungan, maka ada sesuatu yang salah. Ia pun memberikan solusi dan menyadarkan Ray bahwa bisnis yang selama ini ia jalankan adalah bisnis properti dan bukan hanya bisnis franchise saja. Jadi, Ray bisa mendapatkan keuntungan dengan cara memberi properti dan menyewakannya kepada para franchise-nya. Karena properti itu milik Ray, maka ia tidak perlu membagi hasil dengan Mac dan Dick. Ray pun melakukan apa yang disarankan oleh Harry. Akhirnya, McDonald's menjadi bisnis franchise terbaik di Amerika, dan banyak investor yang bergabung dan membentuk perusahaan sendiri yang diberi nama Franchise Realty Corporation. Hal tersebut sampai ke telinga Mac dan Dick. Mereka menanyakan maksud dari Franchise Realty Corporation. Ray pun mengatakan bisnis berjalan seperti biasa dan tidak ada perubahan sistem operasional pada McDonald's. Hanya saja yang berkaitan dengan aset kepemilikan lahan, perusahaan Ray yang akan mengaturnya. Suatu ketika, Mac dan Dick menyadari Ray telah melakukan hal yang salah. Secara diam-diam, Ray menggunakan produk instan mix sebagai bahan campuran milkshake untuk meminimalis anggaran. Semua outlet McDonald's menggunakan bahan ini, kecuali outlet Mac dan Dick. Mac dan Dick pun marah besar. Mereka ingin menuntut Ray, tetapi mereka kalah power. Pada saat menelpon Ray, Mac sangat emosi. Ia lalu terjatuh pingsan dan masuk rumah sakit. Keesokan harinya, Ray datang menjenguk Mac dengan membawa cek kosong. Ray bermaksud untuk membeli saham McDonald's. Mac dan Dick pun mengajukan 2,7 juta US dollar yang saat ini senilai dengan 35 miliar untuk melepas saham tersebut. Awalnya, Ray merasa diperas, namun pada akhirnya ia menyetujuinya. Pada saat di toilet, terjadi perbincangan antara Ray dan Dick. Dick menanyakan, pada awal bertemu, Mac telah memperlihatkan isi dapurnya dan mengapa pada saat itu ia tidak meniru usaha mereka. Ray pun mengatakan, jika pada saat itu ia mencuri ide mereka, ia pasti akan gagal. Karena ia yakin yang diberikan kesempatan untuk melihat isi dapur bukan hanya ia saja.
Dan mereka tidak ada yang sukses. Karena yang menjadi kekuatan dari franchise ini adalah brandingnya, yaitu McDonald's. Ray pun berhasil mendirikan restoran cepat saji dengan lebih dari 1.600 outlet di 50 negara bagian, dengan pendapatan tahunan 700 juta US dollar. Dan film pun selesai. Film ini mengajarkan kita untuk menjadi sosok yang berpikiran terbuka dalam menjalankan bisnis, bekerja keras, dan mempunyai semangat. Ya, itu saja alur cerita dari film yang berjudul The Founder. Jika kalian suka video ini, jangan lupa di like, subscribe, dan share ya teman-teman sekalian. Terima kasih.